Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pendakian di Gunung Marapi dengan judul Tersesat 7 Hari di Gunung Marapi, Sumatera. Kisah tentang dua pemuda yang tersesat selama 7 hari di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Saat itu Andre yang sedang emosi memutuskan untuk pergi ke puncak sendirian meninggalkan teman-temannya di batas vegetasi. Ternyata ada satu temannya, Nopeng, yang menyusul Andre ke puncak. Di sanalah mereka bermain-main di ladang Edelweiss sampai memetik bunga tersebut. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja kabut turun dengan sangat cepat dan tebal yang akhirnya membuat mereka tersesat. Dan di cerita kali ini adalah versinya Nopeng. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Saya Noviandi, biasa dipanggil Nopeng. Di antara 5 pendaki yang naik ke Marapi waktu itu, 2 di antaranya yang tersesat adalah aku bersama Andre. Mungkin versiku memiliki banyak persamaan dengan versi Andre, namun di setiap tahapannya mungkin ada beberapa yang terlupa atau tak diingat oleh Andre, dan ada beberapa yang tak terlihat olehnya namun terlihat olehku. Saat berada di bus dari Padang menuju Kota Baru, Andre sempat kesal padaku lantaran aku menggoda seorang wanita dengan mengatakannya bahwa aku akan mengadakan pelatihan survive dengan adik-adik junior sambil melihat ke arah Andre. Tujuannya sih hanya bercanda, namun Andre mungkin kesal karena Andre jadi seolah mati kutu atas perlakuanku. Sepanjang perjalanan, Andre diam seperti patung kayu, merengut. Terlihat jelas wajah kesalnya padaku. Setelah sampai di terminal Kota Baru, kami singgah di pasar dan istirahat sambil mengisi perut yang kosong. Andre saat itu membeli 2 bungkus nasi, membuka dan memakannya tanpa menawarkan padaku. Karena aku menganggap hal di bus itu hanya hal sepele dan bukan masalah besar. Aku sigap mengambil dan memakan nasi yang berada di atas meja tersebut. "Hah? Kau makan juga nasiku ya?" tanya Andre padaku dengan nada yang ketus. "Ya iyalah Andre, kau kan kawanku," jawabku sambil mengunyah nasi yang baru ku suap ke dalam mulut. "Janganlah kayak gitu, Peng. Masa kau bilang aku adik senior kau di bus tadi? Aku kan malu." "Oh, jadi kau marah-marah gara-gara itu, Andre? Hahaha, bercanda Andre, bercanda." Kami pun melanjutkan makan, ngopi, dan menghitung logistik, memastikan tidak ada yang kurang seperti beras, gula, indomie, dan lain sebagainya. Saat itu kami berencana hanya sebentar, 2 malam 3 hari, sehingga logistik pun hanya pas-pasan. Lagi pula kami hanya anak sekolah, uang pas-pasan. Itu pun sedikit uang tambahan ku dapat dari hasil meminta-minta dari kelas-kelas lain, karena aku termasuk orang yang berpengaruh di sekolah saat itu. Jika ada yang menyentuh kami sedikit saja, Uncu, Andre, Iwan, dan Firman pasti ikut serta membantuku. Sahabat yang tak terpisahkan. Setelah selesai makan, kami melanjutkan salat isya di masjid yang tak jauh dari pasar tersebut. Selesai salat, kami pun melanjutkan perjalanan ke kaki Marapi. Baru berjalan beberapa meter, Andre tersadar bahwa kacamata yang dibawanya tertinggal. Kami pun kembali untuk memastikan, dan anehnya sudah tak ada. Padahal jarak waktu tersebut tak begitu lama. "Pak, ada kacamata tertinggal di sini, Pak," kami bertanya pada penjaga masjid. "Gak ada, Mas. Gak ada kacamata yang tinggal di sini." Setelah dicari dan gak ketemu, kami pun berkumpul
membuat baris lingkaran untuk berdoa bersama. Semoga diberi kelancaran saat pergi dan pulang mendaki. Sedangkan Andre kecut dan bertambah kesal karena harus mengganti kacamata yang hilang tersebut. Karena kacamata tersebut ia pinjam dari seorang tukang ojek di Padang. Kami pun melanjutkan perjalanan ke Marapi dan tiba di Pesanggerahan. Kemudian istirahat sejenak dan mendaftarkan nama kami serta membayar uang retribusi. Setelah itu kami lanjutkan berjalan sehabis rehat selesai. Sebelum perjalanan, Uncu sebagai kepala regu menyusun posisi. Uncu paling depan, aku urutan kedua. Disusul Iwan posisi ketiga, Firman dan Andre. Dalam posisi tersebut, harusnya di posisi pertama dan terakhir harus diisi oleh yang sudah pernah mendaki di medan tersebut sebelumnya. Namun, karena hanya Uncu yang sudah pernah ke Marapi dan kebetulan Andre memiliki postur tubuh yang cukup besar dan tinggi, maka Andre yang mendapat posisi di belakang. Walau sebelumnya Andre belum pernah ke Marapi. Mendengar ia ditugaskan di posisi paling belakang, Andre pun semakin bertambah kesal. Dan sepanjang perjalanan ada-ada saja kelakuan aneh yang dibuatnya. Berisik, ngomel-ngomel sendiri, seolah-olah tak nyaman dengan posisi urutan yang paling belakang yang diberikan pada dirinya. Setelah itu, hal-hal apa saja yang terjadi padanya aku tak tahu, karena aku fokus berjalan di urutan kedua. Sambil berjalan dan sesekali bercanda-canda dengan Andre, Uncu sering menginstruksikan untuk melakukan perhitungan untuk memastikan jumlah kami tak kurang dan tak bertambah. Ayo kita hitung sama-sama. 1, ucap Uncu dengan sigap. Langsung spontan saja ku jawab 2. Disambut Iwan 3 dan Firman 4. Kemudian Andre dengan nada yang masih kesal 5. Langsung disambut Uncu yang berada di posisi depan. Gak ada yang bertambah di belakang menjadi 6 kan Andre? Sambil tertawa. Mendengar itu Andre semakin gelisah, semakin bertambah kesal dan akhirnya Firman menimpal posisinya berdua di belakang. Tiba di jalan setapak, barulah Firman yang menggantikan posisinya di belakang dan kondisi berubah menjadi sedikit tenang. Sepanjang perjalanan, aku tak ada kepikiran hal yang aneh-aneh. Hingga akhirnya hari sudah mulai terlihat terang. Kalau tidak salah saat itu sudah hampir pukul 5 pagi. Karena aku mendengar suara azan subuh dari kejauhan. Sampai di Parak Batuang, Iwan, Firman dan Andre lebih dulu menuju cadas atau batas vegetasi. Aku dan Uncu beristirahat sejenak karena saat itu dada Uncu terasa sesak dan aku berniat untuk menemaninya. Tak sadar akhirnya kami berdua pun tertidur dan ketika pagi aku tersentak. Aku langsung membangunkan Uncu untuk segera naik ke cadas. Pada saat itu angin begitu kencang. Periuk kami pun tak bisa memasak banyak untuk kami berlima karena ukurannya tidak begitu besar. Sehingga memasak harus dilakukan 2 tahap. Irwan, Firman dan Andre yang sudah tiba di cadas mendapat kesempatan untuk memasak yang pertama. Kami akhirnya berhenti di cadas. Nasi dan Indomie yang sudah mereka masak langsung kumakan, karena Andre dan Iwan sudah lebih dulu dan hampir selesai. Sebelum masak, Firman yang bertugas di logistik mulai mengeluarkan barang-barang keperluan, alat-alat dan lain sebagainya. Ketika mengeluarkan beberapa piring plastik, Andre kaget karena piring tersebut seperti tak asing baginya. Ini piring siapa? Sambil tertawa kami pun menjawab, oh itu piringnya Pak Alek Ndri. Ah kalian gila ya, piring orang lain main ambil aja. Andre mengambil piring plastik dan mencampakkannya ke berbagai arah dengan sikap arogan, sementara aku yang mengumpulkannya kembali. Setelah Andre selesai makan, Uncu dan Firman melanjutkan untuk memasak tahap kedua. Aku yang masih asik menikmati makanan, melihat cekcok karena masalah air.
Andre tak mau mengambil air dan akhirnya Firman dan Iwan yang diinstruksikan Uncu untuk mengambilnya. Sambil mengosongkan tas, Andre meminta jatah logistik kepada Firman sebelum Firman mengambil air. Saat itu Firman memberikan 2 saset extra jos, 2 bungkus rokok kretek Sampurna hijau, garam 1 bungkus. Andre mengambil 1 saset lagi extra jos dan memasukkannya ke dalam saku. Melihat itu, aku pun tak mau kalah mengambil 1 saset lagi dan memasukkan ke dalam saku celanaku. Andre yang tak sabar ingin ke puncak dan berencana pamit ingin naik lebih dulu. Walau sudah dicegah oleh Uncu, Andre tak mengindahkan dan tetap bersikeras naik. Masih jelas dalam ingatanku, Andre mengisi botol aqua berisi air dengan extra jos dan memasukkannya ke dalam tas. Sambil berjalan, aku langsung menyusul Andre yang hendak naik sambil meminjam jaket milik Uncu. Andre yang tak sabar ingin melihat sunrise saat itu. Entah mengapa, aku seolah terkena magnet keindahan puncak yang sempat terbayang dalam benakku. Sesampainya aku dan Andre di dekat puncak, Andre bersorak bahagia dari atas sambil mengarah ke arah tenda kami yang di sana ada Firman, Iwan, dan Uncu. Aku sudah di puncak, oi. Sebelum berangkat ke puncak, Uncu sempat berpesan, Dre, ingat tugu apel. Itu patokannya pokoknya ya. Tugu Abel adalah tugu yang menjadi pedoman para pendaki untuk turun ke Cadas. Sampai di Tugu Abel, Andre mencium tugu tersebut. Aku heran. Dre, kenapa kau cium? Dengan ringan Andre menjawab, aku kagum, Peng, dengan kisah heroiknya. Kami pun duduk sebentar di Tugu Abel sambil menikmati beberapa batang rokok, meminum air yang terisi extra jos hingga habis. Saat itu puncak Merapi tak hanya diisi oleh kami, karena cukup banyak rombongan lain yang berada di atas sana. Setelah bercerita-cerita di Tugu Abel, kami lalu melanjutkan perjalanan ke puncak Merpati dengan melewati sebuah lapangan berkerikil kecil seperti lapangan bola. Andre takut untuk melintas di atas hamparan kerikil tersebut. Peng, aman gak jalan di sini, Peng? Nanti tertelan kita, Peng. Andre berpikir bahwa tanah bebatuan tersebut semacam lumpur hidup yang bisa menelannya. Sesampai di sudut lapangan tersebut, kami berhenti sejenak di ujung tebing. Sungguh indah suasana saat itu. Melihat dataran hijau, rumah-rumah terlihat kecil. Sungguh kami berada di ketinggian yang luar biasa. Sambil duduk, aku bertanya kepada Andre sambil berandai-andai, Andre, kalau kita jatuh, siapa yang menolong kita, Andre? Soalnya kita berdua aja ya yang ada di sini loh, Andre. Kami sudah jauh dari rombongan lain, karena mereka lebih banyak di Tugu Abel dan puncak Merpati. Tujuan kami selanjutnya adalah puncak Merpati. Namun ketika mata memandang, terlihat hamparan ladang bunga yang sangat indah. Sambil berlari, kami pun langsung menuju ladang bunga tersebut dan ternyata itu adalah bunga Edelweiss. Seakan tersihir oleh pesona bunga surga itu, aku bersama Andre tak henti-henti untuk memetik bunga tersebut sampai tas kami pun penuh. Yang terpikir olehku adalah, jika membawa banyak, aku bisa membagi-baginya di bawah. Terkesan berlebihan. Andre, tolonglah kau fotokan aku satu di sini. Gantian kita, Andre. Andre memotoku dan kami pun berfoto secara bergantian. Peng, udahlah foto-fotonya. Nanti habis filmnya kita sisakan buat teman-teman di bawah. Sesi foto pun lalu selesai. Sambil asik memetik bunga Edelweiss, seakan tak ingat waktu. Ada seseorang di sebelahku berjarak 2 meter yang juga memetik bunga dengan gerakan perlahan, dengan perawakan dingin dan terlihat sedikit menyamping dari arahku. Dia berkata, Pak, turunlah, kabut sudah mulai turun.
Sambil berbicara aku bertanya balik kepadanya, "Dari mana, Pak?" Dan ia pun langsung menjawab, "Saya dari Gunung Pangilun, Padang, Pak." Sambil menoleh ke kanan, aku bersorak pada Andre dari kejauhan sekitar 15 meter. "Dre, kata bapak ini kabut mau turun. Balik kita, Andre." Sambil menoleh balik ke orang tersebut, ternyata orang tersebut sudah hilang. Dan aku masih melihatnya dari kejauhan lebih kurang 30 meteran dan hampir tertutup kabut. Dalam hati, sungguh luar biasa dan hebat orang tersebut, bisa berjalan secepat itu. Namun aku tak berpikir aneh-aneh saat itu. Langsung saja aku berlari meninggalkan ladang Edelweiss dan Andre menyusulku dari belakang. Tersesat di hari pertama. Sambil berlari-lari mencari arah pulang ke Cadas, kabut akhirnya turun dan membuat konsentrasiku untuk menemukan Tugu Abel buyar. Aku berputar-putar sambil berlari dan Andre jauh tertinggal di belakang. Sambil berlari, Andre bersorak, "Peng, pelan-pelan, Peng. Jangan cepat kali, Peng." Sambil berlari aku pun menjawab, "Dre, cepatlah, Andre. Kabut udah turun." Sambil terus berlari, tiba-tiba orang melintas di hadapanku, bertubuh besar hitam, tanpa baju, menggunakan celana pendek dengan membawa tali seperti tali kapal. Aku kaget, namun terus berlari tanpa memikirkan apapun. Dalam pikiranku hanya, aku harus balik ke Cadas. Sambil berlari, akhirnya perutku terasa naik. Sesak. Akhirnya Andre memberhentikan. "Peng, berhentilah dulu. Kita sedang panik, Peng." Kami berhenti sejenak dan kabut pun tak juga naik. Kami semakin kesulitan menemukan Tugu Abel yang menjadi patokan turun ke Cadas. Sambil berjalan menemukan jalan pulang, kami sampai di kawah-kawah kecil yang sebelumnya tak pernah kami lewati. Dan akhirnya Andre bertemu dengan pendaki lain yang menawarkannya untuk turun bersama. Karena Andre di belakangku tertinggal yang lumayan jauh, aku hanya mendengar sedikit percakapan mereka. "Pak, kehilangan arah juga ya, Pak? Mau ikut bersama kami?" Pendaki tersebut menawarkan untuk turun bersama. "Peng, bapak ini mau turun juga, Peng. Kita bareng mereka aja ya, Peng. Gimana, Peng?" Andre bertanya padaku. Karena aku teringat 3 orang temanku yang berada di Cadas, aku menyuruh Andre untuk tidak ikut mereka. "Dre, nggak usah ikut, Dre. Kasihan Uncu, Iwan, dan Firman menunggu di bawah." Andre yang keras kepala ingin tetap turun dengan rombongan tersebut. "Dre, coba tanya mereka mau turun kemana." Andre pun bertanya kembali pada rombongan tersebut, "Pak, mau turun lewat mana ya, Pak?" Dan rombongan itu pun menjawab, "Kami lewat jalur Simabur, Pak." Mendengar jalur Simabur, aku terdiam dan berpikir sejenak. Kayaknya nggak mungkin mereka lewat jalur itu, karena jalur itu jalur yang jarang dilalui pendaki. Dan tiba-tiba saja pikiranku langsung teringat peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Peristiwa hilangnya 12 siswa SMA saat mendaki di Gunung Merapi dan mayatnya banyak ditemukan di jalur Simabur. "Dre, coba perhatikan wajahnya satu-satu, Dre." Aku berkata dengan nada pelan sambil mendekati Andre. Andre lalu memperhatikan satu persatu dan menghitung jumlah pendaki tersebut, dan jumlah pendaki tersebut adalah 12 orang. Namun pada hitungan Andre yang terakhir, menurut pengakuannya, cewek pada urutan terakhir dalam keadaan menangis dan kakinya tak menyentuh tanah. Sontak saja Andre berlari pontang-panting dan aku ikut berlari, dan akhirnya aku yang mendahului Andre. Kami pun terus berputar-putar mencari arah sambil berlari-lari. Namun kabut juga belum naik, sehingga sungguh sangatlah sulit rasanya untuk menemukan arah yang pasti saat itu.
dan tibalah kami di sebuah tebing yang di bawahnya terlihat dua mobil truk berwarna merah. Satu parkir dan satunya sedang bergerak. Sebelumnya kami berdua yang melihat itu sempat berpikir, apa mungkin ada mobil truk di Gunung Merapi? Karena sudah panik, aku pun langsung mengatakan pada Andre, "Nah, Dre, ini pasti jalan pulang ke Cadas, Dre." Sambil merangkak menuju truk tersebut, semakin kami mendekat turun, kedua mobil tersebut semakin jauh dan akhirnya hilang. Namun posisi kami sudah berada di bawah. Entah mengapa saat itu Andre sangat yakin dengan aku dan terus mengikuti kataku. Akhirnya kami beristirahat di punggungan dekat dengan kawah berisi air. Namun airnya terlihat kotor. Andre mengeluarkan extra joss yang diambilnya tanpa sepengetahuan Firman tadi. Melihat itu aku pun mengikuti Andre mengeluarkan extra joss kepunyaanku. "Kau ambil extra joss juga tadi pagi, Pek?" Andre bertanya sambil mengerutkan kening padaku. Kami membuka extra joss dan memakannya tanpa air hingga habis. Setelah itu kami tertidur sambil menunggu Uncu, Irwan, dan Firman. Beberapa jam setelah itu kami terbangun dan ketiga teman kami belum juga tiba. "Andre, mereka kok belum datang juga, Andre?" Aku bertanya pada Andre, dan Andre menjawab dengan kepanikan, "Gak tahu, Peng. Atau mungkin mereka gak tahu posisi kita di sini, Peng." Sambil memperhatikan ke arah bawah, ternyata aku melihat tenda merah. "Dre, kan betul, Dre. Ini jalannya. Lihat itu ada tenda merah." Aku pun langsung jalan. Lihat itu. Aku pun langsung berlari menuju tenda tersebut. Semakin jauh justru tenda tersebut bukan tenda yang aku maksud, dan ternyata itu hanya sebuah tugu berwarna merah. Orang biasa menyebutnya Tugu 12. Tugu yang dibangun untuk memperingati peristiwa hilangnya 12 siswa yang pernah hilang di Gunung Merapi. Di sebelah dekat tugu tersebut ada sebuah bendera warna hitam. "Dre, ada bendera hitam, Dre. Berarti kita nggak boleh lewat sini, Dre." Kami pun terus mendekati tugu tersebut. "Bukan tenda, Dre. Cuma tugu batu." Kami pun duduk sebentar di dekat tugu batu tersebut. Entah mengapa, view di dekat tugu tersebut berbeda dengan lokasi lain. Terlihat lebih cerah, tak berkabut, dan tampak pemandangan kota Bukit Tinggi dari situ. Sambil duduk kami pun terdiam untuk menghilangkan panik. Saat itu kami belum berpikir bahwa kami tersesat. Hanya saja perasaan sudah mulai was-was. "Dre, hari udah mulai gelap. Kita harus turun, Dre." Aku menawarkan pilihan ke Andre untuk tetap di sini menunggu untuk turun. Belum sempat aku melanjutkan, aku melihat tali berwarna hitam crossline di ranting kayu. Aku langsung berpikir, "Nah, ini pasti tanda jalan turun. Tak salah lagi, pasti lewat sini." Aku pun bergegas turun bersama Andre, dan saat itu aku yang turun lebih dulu. Ternyata sebenarnya itu bukan crossline untuk tanda jalan yang boleh dilalui. Justru itu adalah tali batas yang sudah putus sebagai tanda tak boleh dilalui karena merupakan jalur evakuasi pencarian 12 siswa yang pernah hilang. Orang misterius yang berjumpa denganku di Taman Edelweiss tadi bisa dipastikan adalah Abel Tasman. Namun saat itu yang aku ketahui dan diketahui banyak orang, Abel Tasman itu adalah bule. Sehingga aku tak berpikir bahwa dia adalah Abel Tasman yang sebenarnya berasal dari Gunung Pangilun Padang. Aku meloncat turun ke bawah tebing yang tingginya setara tinggi atap rumah. Trap. Sampai di bawah aku terdiam. Betapa sejuk, tenang, dan lenggang di sini. Saat berbeda, sangat-sangatlah berbeda dengan tempat-tempat lainnya.
Kemudian Andre berteriak, "Peng, jauh Peng." "Enggak Andre, loncat aja Andre. Cepat Andre, hari udah mulai gelap." Mendengar itu Andre juga meloncat setelah kami berdialog beberapa menit. Andre pun sampai ke bawah bersamaku. Aku langsung berlari menaiki punggungan berbukit dan merambah semak belukar yang ada di depan. Sambil berlari, akhirnya tiba sebuah tebing yang lumayan tinggi. Sambil mencoba naik dengan kemampuanku climbingku, ku panjatlah setapak demi setapak. Dari pandanganku, yang membuat aku semangat naik adalah kejauhan. Aku melihat jalan setapak. Ada sebuah rumah dan seorang anak kecil menaiki buayun atau ayunan. Pernah berpikir, semoga cepat sampai agar bisa beristirahat malam di situ. Tapi semakin dekat rumah dan jalan setapak itu semakin hilang. Kuarahkan pandangan ke Andre. Astagfirullah, ternyata kami sudah mendaki jauh dari bibir punggungan. "Dre, naik terus Dre, jangan lihat ke bawah." "Peng, pelan-pelan Peng, jangan terlalu cepat." Setelah memanjat dan agaknya tebing ini tak usai-usai, aku lalu mengambil arah ke kanan untuk bisa tiba di tepi dataran tebing yang tak jauh dari dakian. Dan tiba-tiba semak dan rumput yang kupegang tak kuat menopang berat badanku sehingga brok. Aku pun terjatuh cukup jauh. Sempat terbangun dalam posisi tertelungkup. Aku langsung bangkit dan astagfirullah. Kepalaku bocor dan luka. Darah segar tak berhenti mengalir saat itu. "Peng, jauh Peng?" Andre bertanya padaku dan sudah berada di bawah. Andre yang sudah berada di tepian tebing bertanya lagi, "Gimana cara turun Peng?" "Turun aja lah Andre. Loncat Dre, loncat." Herannya ketika aku melihat di sekitarku, aku semakin merasa berada di dimensi lain. Semakin sangat sejuk, tenang, dan sangat-sangatlah nyaman. "Dre, loncat Dre." Kemudian Andre berkata seolah dirinya bertemu seseorang. Awalnya aku senang. Alhamdulillah, akhirnya kami selamat. Namun setelah mendengar Andre menyebutkan ciri-ciri yang tinggi, besar, dan menyuruh kembali ke atas, aku langsung berpikir bahwa itu bukan manusia, itu makhluk gak benar. "Dre, turun aja Andre, cepat Dre, loncat-loncatlah Dre." "Peng, dia marah Peng, mau turun Peng." Aku langsung memaksa Andre terus untuk turun. "Dre, turun aja Andre, jangan ikut dia Andre. Kau lebih percaya aku atau dia Andre?" Dan tiba-tiba prak, Andre terjatuh dan untung saja aku berhasil menangkapnya. Jika tidak mungkin Andre sudah mati karena terjatuh dalam posisi kepala lebih dulu dan disambut batu dari bawah. "Peng, kepalamu berdarah Peng." "Biarkan aja lah Andre. Syukurlah Andre, kau masih percaya aku Andre. Ayo kita jalan Andre, hari udah mau gelap." Aku yang berada di depan terus berusaha mencari jalan keluar yang bisa dilalui. Dan setelah kami menaiki punggungan berikutnya, tibalah saat kami menuju ke dasar jurang yang lumayan tinggi. Aku berlari dan tiba-tiba aku terjatuh lagi dan tepat di bibir sungai. "Dre, ada cewek tengkorak di bawah Dre. Rambut keriting, pakai rok biru Dre. Kita susul aja Dre, siapa tahu dia butuh bantuan. Kalau mayat, biar mayatnya kita selamatkan." "Gila kau Peng, mana ada orang mendaki pakai rok. Itu bukan orang Peng, bukan orang. Jangan dilihat Peng." Tak ada komunikasi lagi antara aku dan Andre saat itu karena jaraknya cukup jauh. Lalu terdengar suara, "Peng, jauh Peng."
dan aku langsung menyaut dengan keras, "Turunlah Andre, loncat aja." Andre pun meloncat tanpa berpikir panjang dan brrrr. Andre terjatuh dan pingsan cukup lama. Aku mencoba menyadarkan Andre, menjambak dan menampar wajahnya. "Dre, bangun Dre. Dre, bangunlah Dre." Aku menangis sejadi-jadinya. Aku takut kalau Andre mati dan sendiri di hutan tak berpenghuni ini. Sambil menangis aku berteriak terus untuk membangunkan Andre. "Dre, bangun Dre." Akhirnya Andre mulai membuka mata. "Dre, syukurlah kau bangun Dre," ucapku yang sangat bahagia sambil mengusap air mataku. "Iya nih Pit," jawab Andre padaku. "Ini Nopeng Dre, bukan ini Pit." "Iya ngah," jawab Andre lagi padaku. "Ini Nopeng Dre, Nopeng, bukan Uni Pit, bukan ngah. Ini Nopeng Dre, Nopeng. Sadarlah Dre, sadar, kita tersesat. Lihatlah sekelilingmu hijau semua Andre. Kita hilang Dre." Sambil berdiri, Andre merasa ada yang ganjil di lengannya. Tangannya tak bisa digerakkan. Peng, tanganku gak bisa bergerak Peng." Dengan percaya diri, aku pun langsung menarik tangan Andre. "Udah Andre, ayo kita jalan." Ajaib, tangan Andre bisa pulih dan digerakkan kembali. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan tadi, tiba di sinilah aku baru sadar bahwa aku tersesat. Karena sejak tadi aku masih berpikir akan bisa menemukan jalan pulang dan mencoba berbesar hati menghilangkan was-was, walau aku tahu sebenarnya kami sudah mulai tersesat yang sangat jauh. Malam pertama. Malam pun semakin gelap. Kami berjalan mencari tempat bermalam, dan akhirnya kami menaiki beberapa punggungan. Sesampainya di punggungan badan berbukit, kami berencana untuk tidur di dekat batang-batang pohon untuk bisa berlindung. "Peng, aku haus Peng." Andre coba membujukku. "Aduh, apalagi Andre? Tidurlah Andre, aku capek. Siapin tenaga buat besok Andre." "Serius Peng, aku haus." Aku tak mendengar lagi Andre yang terdengar manja ingin ditemani mengambil air ke bawah. "Aku malas ke bawah Andre, takut. Kalau kau mau ke bawahlah. Aku di sini aja nunggu." Namun tiba-tiba terdengar surup. Aku melihat Andre meminum air kencingnya sendiri. Aku terbangun dan sangat kaget saat itu. "Dre, gila kau Dre, gila kau Dre, gila." "Aku haus banget Peng." Andre tersenyum ke arahku. "Gila kau Dre, gila, benar-benar gila. Air apa yang kau minum itu? Air kencingmu itu sendiri, astaga. Gila ya kau Dre." Akhirnya kami pun tidur, dan tiba-tiba aku pun merasa haus yang tak tertahan. Aku lihat Andre sedang tidur sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Lalu ku buka resleting celanaku dan menampung air kencingku sendiri. Aku mencoba sedikit dan ternyata air apa ini? Gak enak gini. Aku membuang air kencing yang ku tampung dengan kedua tanganku tadi. "Memang udah gila kau ya Andre?" Aku geleng-geleng kepala melihat Andre yang tak berani meminum air kencingnya sendiri. Sedangkan aku saja mencoba sedikit, tak mau meneruskan untuk meminumnya. Akhirnya kami pun tertidur dengan kecapean di bawah rimbunan pohon-pohon kecil. Malam itu tidur tidak begitu nyenyak, karena aku masih belum percaya kalau aku dan Andre tersesat. Tersesat di hari kedua. Ketika pagi, Andre yang lebih dulu bangun tersentak dan membangunkanku. Karena badan masih terasa letih, akhirnya Andre mengajak untuk tidur kembali. "Peng,
udah agak terang, Peng. Tapi kita tunggu siangan dikit ya, Peng, baru kita jalan. Aku pun menurut apa kata Andre, karena badanku juga masih capek. Kami pun melanjutkan tidur, dan ketika bangun tiba-tiba sudah gelap lagi. Malam kedua. Dre, bangun Dre. Loh, Andre kaget, dan kami pun saling pandang memandang. Kok udah gelap aja, Peng? Gak tahu Andre, aku juga dari tadi tidur. Entah halusinasi atau apalah, yang jelas itu memang kami rasakan bersama-sama. Ada yang berasumsi, kalian berhalusinasi itu karena dehidrasi dan hipotermia mungkin. Akhirnya satu hari kami habiskan untuk tertidur. Tersesat di hari ketiga. Bangun pagi, mata penuh dengan tahi mata, badan luka-luka terkena duri semak belukar, kepala berdarah, dan mau tak mau kami harus terus berjalan dan menemukan jalan untuk pulang. Aku yang selalu di depan membuka jalan, tanganku kujadikan parang untuk membabat dan terabas semak-semak di depan kami. Ayo geng, enjoy. Kita lanjutkan perjalanan olahraga kita. Aku mengajak Andre supaya tak patah semangat, karena aku perhatikan dia sudah mulai putus asa. Peng, aku mau naik ke atas lagi, Peng. Gila kau Andre, udah susah-susah kita turun ke bawah, sekarang kau malah mau naik lagi. Aku mau lanjut aja Andre. Kalau kau mau balik ke atas, baliklah sendiri. Aku berjalan cepat meninggalkan Andre. Kemudian aku berhenti sejenak, berbalik badan padanya. Kalau kau balik Andre, ketemulah kau sama hantu hitam yang nunjuk-nunjuk waktu itu. Baliklah ke atas. Mendengar itu, Andre langsung berlari mengejarku. Gak jadi Peng, aku ikut denganmu aja Peng. Takutlah. Kami pun berlari sambil mencari jalan-jalan yang patut untuk dilalui. Saat itu aku memutuskan untuk berjalan mengikuti arus sungai. Peng, masih ingat gak Peng, waktu belajar di Sispala, kalau kita tersesat di gunung, jangan ikuti arus sungai, karena kita akan berakhir di jurang. Tapi kalau kita tersesat di hutan atau perbukitan, kita akan berakhir di perkampungan. Aku yakin Dre, tenang aja. Kau ikuti aja aku dulu. Aku tahu jalan ini Dre. Udah mau dekat ini Dre. Di sana nanti ada rumah penduduk, ada kedai di sana. Nanti kita minum kopi dan makan gorengan di sana ya Dre. Tiba-tiba saja, aku terpelongo melihat Andre yang baru saja membuang sendalnya. Loh Andre, kok dibuang? Gak apa-apa Peng, kita kan udah dekat. Kalau kau tak pakai sendal, aku pun tak pakai sendal, supaya kita sama-sama Peng. Kami pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya kami dapati jurang yang terdapat sungai di dalamnya. Aku mencoba untuk turun merangkak ke bawah dan akhirnya bajuku sampai basah kuyup masuk ke dalam sungai. Dre, turun Dre. Aku menyuruh Andre turun ke sungai tersebut. Jauh Peng. Enggak Dre, turun aja. Andre pun akhirnya turun dengan menutup hidung. Ternyata airnya dangkal, hanya sepinggang. Kami pun sempat mengisi tenaga dan meminum air sungai tersebut sampai perut kami kenyang. Sambil membersihkan diri, kami berdua saling berdialog dengan mengingat pelajaran ketika di Sispala. Dre, kalau orang gak makan tapi minum, berapa lama bisa bertahan ya Andre? 1 bulan Peng. Kalau gak minum, ya 3 hari paling Peng. Berarti kita lewat jalur dekat air sungai aja Andre, supaya gampang mencari air. Sejak itu kami pun selalu mencari jalan dengan mengikuti sungai. Pada ujung sungai terdapat bebatuan sedikit tinggi. Kami pun menaiki bebatuan tersebut.
Pada bebatuan tersebut ada air terjun kecil di pinggirannya. Dre, hari udah mau gelap. Kita tidur di mana, Dre? Peng, lihat di dalam air terjun itu, Peng, seperti ada gua. Entah mengapa, ada-ada saja sesuatu yang baru kami pikirkan langsung terjadi. Ketika hendak memikirkan mau tidur di mana, ada sebuah gua kecil. Pas untuk lagi kita berdua. Namun hanya setengah badan. Kaki kami berada di luar dan badan kami berada di dalam. Malam yang ketiga. Malam ini kita tidur di sini aja, Andre. Besok kita harus jalan lagi. Kami lalu tidur di dalam gua tersebut tanpa perasaan takut jika ada hewan buas, apakah itu ular, memakan kaki kami atau menjulur keluar gua. Dalam perjalanan ini kami hanya melakukan perjalanan pagi, siang, dan sore menjelang malam. Tak pernah kami melakukan perjalanan di malam hari. Malam hari kami habiskan beristirahat untuk mengumpulkan tenaga untuk perjalanan esok hari. Lagi pula jika berjalan malam tidak memungkinkan karena kondisi sangatlah gelap. Tersesat di hari yang keempat. Pagi pun tiba. Namun kami belum bisa menikmati sinar mentari yang sesungguhnya karena sinarnya masih terkalahkan oleh rimbunya pepohonan hutan yang menjulang sangatlah tinggi. Kami keluar gua, mencuci muka dan meminum air untuk mempersiapkan diri dalam pencarian jalan pulang. Aku menuju ke ujung jalan untuk memastikan arah dan jalan yang kami akan tuju. Andre yang saat itu terduduk sambil terdiam di tepi sungai. Aku melihat dari kejauhan Andre mencoba meraih seekor burung. Burung hitam berukuran lumayan besar yang sedang mandi di tepian arus sungai. Herannya, burung itu tak terbang ketika Andre mendekatkannya jarinya pada burung tersebut. Aku mengusap-usap mataku sambil memandang burung tersebut. Lagi-lagi burung itu tetap asik bermain air. Andre yang terlihat sedikit frustasi sambil berbicara sendiri dengan burung yang aneh itu. "Hai burung, tolong tunjukkan kami jalan pulang. Terbanglah."